Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau kita bisa masuk surga tanpa dihakimi sama sekali. Kali ini, kita bakal bahas sebuah cerita yang dalam banget dari tradisi Islam tentang 70.000 orang istimewa yang dijanjikan hal luar biasa itu. Yap, inti dari obrolan kita kali ini adalah soal janji yang luar biasa banget itu, sebuah janji bahwa ada sekelompok orang terpilih yang akan masuk surga tanpa harus melewati proses perhitungan amal yang ya pastinya bikin deg-degan. Oke, kita mulai aja ya. Jadi, kisah ini tuh berawal dari sebuah penglihatan dahsyat yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Sebuah gambaran tentang suasana di hari kiamat nanti. Jadi, dalam penglihatan itu, beliau melihat para nabi dari zaman-zaman yang berbeda, masing-masing berdiri sama pengikutnya. Ada beberapa nabi yang ternyata cuma didampingi oleh sekelompok kecil pengikut yang setia. Dan gak cuma itu loh, ada pemandangan yang lebih bikin merenung lagi. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang, bahkan ada yang berdiri benar-benar sendirian tanpa ada satupun pengikut. Nah, terus tiba-tiba suasananya berubah total. Muncul kerumunan yang begitu besar dan padat, sampai-sampai kelihatannya kayak kegelapan yang menuhin cakrawala. Ternyata itu adalah umat Nabi Musa yang jumlahnya luar biasa banyak. Awalnya, Nabi Muhammad mengira, wah, ini pasti umatku. Tapi ternyata bukan. Beliau diminta untuk melihat ke ufuk yang lain. Dan di sana, wow, terbentang lautan manusia yang jauh lebih besar lagi sampai memenuhi seluruh langit. Nah, itulah umat beliau. Nah, di tengah-tengah lautan manusia yang super banyak inilah, sebuah janji ilahi yang sangat istimewa diungkapkan. Dikatakan, dari komunitas raksasa ini ada sejumlah 70.000 orang yang bakal dapat sebuah kehormatan yang, wah, gak kebayang deh. Kelompok istimewa yang terdiri dari 70.000 orang ini bakal langsung masuk surga, tanpa hisap, tanpa azab. Jadi mereka ini ibaratnya dapat tiket VIP, langsung masuk. Gak perlu antri di pos pemeriksaan amal yang harus dilewati semua orang lainnya. Jadi hisab itu apa sih? Ya, seperti yang tertulis di sini, ini adalah momen pertanggungjawaban. Momen di mana setiap perbuatan kita, dari yang sekecil debu sampai yang segede gunung, bakal dihitung dan diadili. Kebayangkan tegangnya gimana? Nah, kelompok ini, mereka bisa skip bagian ini. Luar biasa. Nah, setelah ngasih kabar super heboh ini, Nabi masuk ke rumahnya. Dan bisa ditebakkan, para sahabat langsung pada heboh, penasaran, dan mulai berdebat. Siapa sih 70.000 orang yang beruntung banget ini? Jadi, mulailah mereka saling berteori. Ada yang bilang, wah, jangan-jangan itu kita nih, para sahabat yang nemenin Nabi berjuang. Terus ada lagi yang nyahut, bukan, pasti mereka itu orang-orang yang dari lahir udah Islam dan gak pernah syirik sama sekali. Nah, pas Nabi keluar lagi, perdebatan itu langsung berhenti. Beliau datang bawa jawabannya. Dan jawabannya ternyata di luar dugaan. Ternyata yang jadi penentu itu bukan status, bukan garis keturunan, tapi 4 karakteristik, 4 sifat khusus yang mereka semua punya. Apa aja tuh? Oke, poin pertama dan kedua ini nyambung banget. Intinya, mereka ini nggak main jampi-jampi atau ruqyah yang aneh-aneh, yang nggak sesuai syariat. Dan mereka juga nggak minta orang lain buat ngelakuin itu untuk mereka. Kenapa? Soalnya hal-hal kayak gitu tuh dianggap nyari pertolongan ke selain Tuhan, dan itu bertentangan banget sama konsep tauhid murni. Karakteristik ketiga, mereka itu anti-tahayul. Tahu kan kepercayaan kayak, wah ada kucing hitam lewat, pasti sial nih. Atau jangan lewat bawah tangga. Nah, mereka sama sekali nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Mereka yakin nasib baik dan buruk itu datangnya bukan dari pertanda-pertanda acak. Nah, kalau kita perhatiin, 3 sifat yang pertama tadi, nggak pakai jambi-jambi terlarang, nggak percaya takhayul, semuanya itu sebenarnya ngerucut ke satu titik. Ke sifat keempat yang jadi fondasi dari semuanya. Dan fondasi itu adalah tawakal. Ini dia kuncinya. Satu kata yang jadi inti dari semua ini. Yang bisa membuka pintu surga tanpa hisap. Salah satu ulama besar, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ngejelasin tawakal itu gini. Kondisi di mana hati kita itu udah 100% total bergantung cuma sama Allah. Baik buat dapetin kebaikan maupun buat dijauhin dari bahaya. Pasrah total. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Ada plot twistnya. Karena sayangnya Nabi sama umatnya, beliau berdoa lagi sama Tuhan, ya Allah, tambahin lagi dong jumlahnya. Dan doa itu dijawab, tapi jawabannya benar-benar di luar nalar. Tuhan bilang, untuk setiap satu orang dari 70.000 itu, bakal ada 70.000 lagi yang dapat keistimewaan yang sama. Coba kita hitung ya. 70.000 dikali 70.000, itu jadinya 4,9 miliar orang.
Angka yang astronomis banget kan? Plot twist di akhir ini bener-bener ngubah perspektif kita. Cerita yang tadinya kayak tentang sekelompok kecil yang super eksklusif, malah jadi pesan yang penuh harapan tentang betapa luasnya rahmat Tuhan yang tak terbatas. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin ya. Di zaman sekarang yang serba cemas, di mana kita pengen yang ngontrol semua hal, wujud kepercayaan mutlak atau tawakal itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa artinya kita benar-benar melepas dan pasrah sepenuhnya sama rencananya?